Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa lagi dalam pelajaran ekonomi. Pada pembelajaran kali ini kita akan kita akan membahas tentang materinya adalah tentang indeks harga. Nah, sebelumnya ada baiknya kalau kita awali dengan doa dulu. Boleh minta tolong William untuk memimpin doa? Boleh Bu. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Bapak. Terima kasih sudah Terima kasih William. Oke, sebelumnya William mau absensi dulu. Yudit, apakah hari ini ada yang nggak masuk, Yudit? Ini lengkap. Lengkap ya? Oke, terima kasih Yudit. Kita akan belajar tentang indeks harga dan inflasi. Itu satu materi, tetapi hari ini kita akan belajar tentang indeks harga dulu. Kita akan belajar tentang indeks harga. Indeks harga itu nanti tujuannya apa sih kalian belajar tentang indeks harga ini? Tujuannya nanti setelah kalian belajar, setelah kita bersama-sama belajar tentang indeks harga, nanti tujuannya kalian dapat menganalisis indeks harga dan inflasi, kemudian menjelaskan apa itu pengertian indeks harga, kemudian tujuan manfaatnya apa, kemudian metode perhitungan indeks harga itu apa saja, kemudian macam-macam indeks harga apa saja, kemudian nanti indeks harga ini ada hubungannya dengan inflasi. Jadi ini dalam satu topik, tapi kita akan belajar tentang indeks harga terlebih dahulu. Ini nanti peta konsepnya. Kemudian apa itu indeks harga? Jadi sebelum kita belajar tentang indeks harga itu apa? Ada baiknya kalau kita bersama-sama melihat video dari YouTube ini untuk mengetahui lebih lanjut, lebih jelas apa itu indeks harga. Dari video tadi ada yang tahu nggak indeks harga itu apa? Atau mungkin ada yang tahu inflasi? Inflasi itu apa? Ada yang pernah mendengar atau tahu inflasi itu apa sih? Ya, meningkatnya harga secara umum itu adalah inflasi. Nah, indeks harga ini ada hubungannya dengan inflasi. Hubungannya apa sih indeks harga ini? Kalau mengukur inflasi itu kan berarti pengertian dari inflasi itu kan kenaikan harga barang secara umum. Jadi mungkin kalian menyadari bahwa mungkin uang 100.000 pada tahun 2000 dengan 2020 itu tentu saja nilainya berbeda dengan uang. Oke. Nah, pengertian indeks harga di sini adalah rasio pada umumnya dinyatakan dalam sebuah presentasi yang mengukur suatu variabel pada suatu waktu tertentu atau lokasi relatif terhadap besarnya variabel yang sama. Tujuannya apa sih indeks harga? Yang salah satunya adalah sebagai petunjuk atau indikator untuk mengukur kegiatan ekonomi, kemudian memberi gambaran tren atau kecenderungan dalam perdagangan, kemudian indeks biaya hidup IHK dan indeks biaya hidup itu sebagai penetapan gaji dan perubahannya. Jadi setiap kalau gaji itu kan ada perubahannya setiap tahun. Indeks harga dan indeks biaya hidup ini bisa menjadi salah satu indikator untuk penetapan gaji seperti itu. Kemudian peranan indeks harga itu sebagai penunjuk barometer kondisi ekonomi, sebagai deflator, kemudian sebagai pedoman bagi pembelian barang. Manfaatnya apa sih? Kita dapat mengetahui pengaruh kenaikan harga. Jadi kita tahu seberapa besar sih kenaikan harga dari tahun ke tahun dengan kita mengukur indeks harga. Kemudian indikator ekonomi dalam mengetahui inflasi, karena salah satu cara untuk mengukur inflasi adalah dengan indeks harga ini. Jadi kalau inflasi itu kan kenaikan harga barang secara umum. Indeks harga yang diterima petani ada berbagai macam. Kemudian kita masuk ke metode perhitungan indeks harga. Ada dua macam untuk menghitung indeks harga. Yang pertama adalah indeks harga tidak tertimbang, yang kedua adalah indeks harga tertimbang.
Indeks harga tertimbang masih dibagi menjadi dua, yaitu indeks last payers dan indeks PASE. Nah, gimana sih cara menghitungnya? Ini sudah ada rumusnya. Kemudian harga tidak tertimbang itu gimana sih? Untuk mengukur apa sih? Metode ini digunakan untuk penentuan angka indeks yang fokus pada harga dan tidak mempertimbangkan kuantitas atau jumlah. Jadi kalau indeks harga tidak tertimbang, ini fokusnya hanya pada harga. Contohnya gimana? Seperti ini. Jadi ini contohnya untuk menghitung indeks harga itu seperti apa. Jadi ini kan dalam indeks harga ini nanti ada di sini dalam soal biasanya ditulis seperti ini. Jadi apa saja sih, barang apa saja, harganya berapa? Ini kan ada kenaikannya dari tahun 2014 ke 2015. Oh, harga beras itu naik dari 7.500 ke 9.000. Nanti kita bisa ngitung indeks harganya itu seperti apa. Ya, oke. Setelah ini saya akan, apakah ada pertanyaan sejauh ini tentang indeks harga? Belum ada. Kalau belum ada, setelah ini Bu Mia akan bagi kalian menjadi kelompok-kelompok kecil, kemudian nanti silakan dalam kelompok silakan didiskusikan dari soal yang sudah saya berikan. Jadi silakan nanti dilihat dari LKPD soalnya yang ini, soalnya ini yang nanti kalian diskusikan. Nanti silakan dilihat lebih lanjut tentang soal ini di LKPD. Setelah saya bagi ke dalam kelompok, nanti waktu mengerjakan kalian adalah 40 menit berdiskusi dalam kelompok. Kemudian nanti setelah itu masuk ke room ini lagi, terus kemudian kita diskusikan dari hasil yang sudah kalian dapatkan. Dan kelompok-kelompok ya, saya akan membaginya. Halo Ibu. Halo, sudah jelas ya soalnya ya? Sudah Ibu. Oke, silakan coba dikerjakan ya nak. Waktunya 40 menit, silakan dikerjakan. Berarti nanti minta tolong kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti silakan dipresentasikan. Oke. Barang tertentu pada tahun 2018 adalah Rp10.000 per unit. Sedangkan harga pada tahun dasar Rp8.000 per unit. Hitunglah indeks harga konsumen. Jadi cara ngitungnya tuh 10.000 dibagi 8.000 tadi baru dikali 100. Jadi hasilnya sama. Kesimpulannya apa setelah kita belajar tentang indeks harga? Mungkin ada yang mau menyampaikan salah satu kesimpulannya. Kita sudah belajar apa saja sih hari ini? Indeks harga. Indeks harga, ya betul Devin, indeks harga. Kemudian kita juga sudah belajar tentang tujuan indeks harga itu. Untuk apa, manfaatnya apa, kemudian cara menghitung indeks harga tadi sudah. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas keaktifannya. Boleh minta tolong untuk doa penutup. Saya boleh minta tolong Agnes untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Sampai jumpa untuk minggu depan. Ya, jangan lupa dibaca bahan ajarnya supaya minggu depan kita siap untuk belajar materi indeks harga lagi yang tentang studi kasusnya. Terima kasih semua.